Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Bapak Ibu jamaah salat asar yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan tausiah kita yang singkat ini, kita mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, qala Allahu azza wa jalla. Rasulullah SAW berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus shalah baini wa bainal 'abdi 'ala qismain. Kata Allah, ada dua perjanjian antara aku dengan hambaku di dalam sholatnya. Apa perjanjiannya? Yang pertama kata Allah, idza qala al-'abd, apabila hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah langsung menjawab, Ahmadan ya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Idza qala al-'abdu, apabila hambaku membaca Ar-Rahmanur Rahim, maka Allah menjawab, Asna alaih abdi, hambaku sedang. Ketika hambaku mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka kata Allah, Ahmadan ya abdi, hambaku sedang memuji. Ketika hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka kata Allah, Asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjung. Ketika hambaku mengatakan Maliki yaumiddin, maka Allah menjawab, Majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Idza qala al-'abdu, apabila hambaku membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, Hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Inilah perjanjian antara aku dan hambaku dalam sholatnya. Jika benar sholatnya, sungguh-sungguh dia melakukannya ikhlas karena kata Allah, benar bacaannya, maka apa yang dia minta akan dikabulkan oleh Allah. Bapak Ibu jemaah salat asar dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu juga melaksanakan ibadah sholat. Tapi ibadah sholat yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW berbeda dengan perintah sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad SAW. Begitu pentingnya sholat, sehingga ada sebuah kisah seorang pemuda berkeluarga, sudah puluhan tahun berkeluarga, belum juga memiliki keturunan. Yang laki-laki rambutnya sudah putih, umur sudah tua, tenaga sudah berkurang, dan istrinya pun sudah divonis mandul, menopos secara medis tidak mungkin, mustahil akan memiliki keturunan.
Tapi apa yang dilakukannya? Allah dalam Al-Quran surah yang ketiga memberikan bimbingan kepada kita umat manusia. Ketika semua manusia mengatakan mustahil dan mereka mengangkat tangannya mengatakan tidak mungkin lagi, maka pada waktu itu secara tidak langsung Allah menyampaikan kepada kita, tinggalkan semua pendapat manusia, tinggalkan semua pendapat makhluk, dan kembalilah kepada aku, kata Allah. Bagiku tidak ada yang tidak bisa, bagiku, kata Allah, tidak ada yang mustahil. Maka Allah berikan gambaran kepada kita, tuntunan kepada kita dalam surah yang ketiga, ayat yang ke-38 ini. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Kasus itu, cerita itu adalah cerita tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam, beliau berkeluarga sudah puluhan tahun juga tidak memiliki keturunan. Ketika semua manusia mengatakan Zakaria mustahil akan memiliki keturunan, maka pada waktu itu juga Nabi Zakaria pergi ke mihrabnya. Kemudian beliau sholat di sana. Di dalam sholatnya Nabi Zakaria memohon kepada Allah. Apa yang beliau minta? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kata semua manusia, ya Allah, hamba ini mustahil akan mendapatkan seorang keturunan, ya Allah. Tapi bagi Engkau, ya Allah, yang maha mendengar permohonan hambanya, ya Allah, bagi Engkau tidak ada yang tidak mungkin, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, berikanlah hamba keturunan, seorang keturunan yang kelak nanti akan melanjutkan perjuangan dakwah ini, ya Allah. Innaka sami'ud du'a, Engkau yang maha mendengar dan mengabulkan semua permohonan hambanya, ya Allah. Kalaulah kepada yang maha mengabulkan permohonan hambanya, hamba memohon tidak ada jawaban, ya Allah, kepada siapa lagi hamba ini memohon, ya Allah. Apa yang terjadi? Langsung seketika Allah berikan jawaban. Di ayat yang ke-39 Allah berikan jawaban langsung. Fana dan sebelum malaikah. Allah buka dengan huruf fa. Fana dan sebelum malaikah. Langsung kata Allah, tak ada jedanya. Dalam keadaan masih sholat Nabi Zakaria tadi, selesai berdoa langsung turun malaikat memberikan kabar baiknya. Fana dan sebelum malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Malaikat turun sedangkan Nabi Zakaria masih dalam keadaan berdiri sholat di mihrabnya. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Innallaha yubashshiruka. Hei Zakaria, permohonanmu dikabulkan oleh Allah, permintaanmu dikabulkan oleh Allah. Dengan apa? Innallaha yubashshiruka bi Yahya. Kamu akan diberikan seorang keturunan yang Allah langsung memberi namanya dengan sebutan Yahya, yang maha hidup. Kenapa Allah berikan sebutan dengan nama Yahya yang maha hidup? Karena semua manusia mengatakan mustahil Zakaria akan memiliki keturunan. Tapi kata Allah, bagiku tidak ada yang mustahil, kata Allah. Artinya adalah Nabi Zakaria alaihissalam punya masalah, belum memiliki keturunan. Kemudian beliau pergi sholat, memohon dalam sholatnya, berdoa. Belum selesai sholatnya, doanya dikabulkan oleh Allah. Nah, Nabi Muhammad SAW dengan keistimewaan beliau, dengan kemuliaan beliau, juga begitu dapat kepada umat-umatnya termasuk kita saat ini. Belum amal sudah Allah panggil kita, sudah kita tunggu kita. Mana buktinya? Allah panggil dalam Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah, hei hamba-hambaku, jika kamu punya masalah dalam hidupmu, kata Allah, belum apa-apa sudah ditunggu oleh Allah. Jika kamu punya problem dalam hidupmu, kamu punya masalah, apa saja bentuknya, kata Allah, kamu terima semua dengan sabar, ya, kata Allah. Sabar dulu, kata Allah. Jangan kamu mengeluh, jangan kamu berputus asa, kata Allah. Terima itu semua dengan sabar. Maka setelah itu akan aku berikan kamu jalan petunjuknya, kata Allah. Setelah itu kamu bawa ke dalam sholatmu, ya, kata Allah. Bawa dalam sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah, wa innaha, sebenarnya sabar itu mudah, kata Allah, enggak berat. Yang berat yang mana? Wa innaha, haknya kembali kepada sholat. Sholat yang mana? Ketika kamu punya masalah, kamu terima dengan sabar, kamu bawa ke dalam sholat. Itu gampang
kata Allah, yang susahnya adalah ketika kamu sholat dengan khusyuk itulah yang berat bagimu. Oleh karena itu ada masalah, jangan berkeluh kesah, jangan berkeluh saja, terima dengan sabar, Allah akan bimbing kepada jalan solusinya. Ketika itu bawalah ke dalam sholat, sampaikan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hamba banyak masalah dalam hidup hamba ya Allah. Katamu ya Allah, wasta'inu bis-sabri, hamba terima dengan sabar ya Allah. Sekarang hamba datang kepadamu menghadap ya Allah, berikan hamba petunjuk solusi dari semua permasalahan hidup hamba ya Allah. Apa kata Allah? Hada baini wa bainal abdi wa li abdi ma sa'ala. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku dalam sholatnya. Jika benar sholatnya, sungguh-sungguh dia mengerjakannya, ikhlas dia melakukannya, maka semua permintaannya pasti akan dikabulkan. Amin. Ada nawaya ajma'in wa rahmatullahi amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.